Orang yang bisnisnya berhasil bukan orang yang nggak pernah gagal kan, tapi orang yang setiap kali dia gagal, dia berani bangun lagi dan dia ambil pelajaran kenapa kemarin nggak jalan. Anak saya sudah tes IQ dan memang pinter banget. Semua bisa. Harus diajarin apa lagi ya? Sebetulnya kalau skill banyak banget ya, karena kan nggak cuman yang diajarin di sekolah aja kan, dan yang diajarin di sekolah itu kan kita bisa sebut hard skill, tapi ada banyak lagi yang sekolah tidak secara eksplisit tuh ngajarin, dan itu namanya soft skill. Seperti paling gampang anak balita tuh harus diajarin fokus, harus diajarin punya determinasi, jadi mereka nggak gampang nyerah. Belum lagi diajarin teamwork, berani mencoba, antisipasi. Ada begitu banyak hal yang anak-anak kita perlu belajar. Dan kalau dibilang mana yang lebih penting, ya keduanya penting. Kalau mereka yang soft skill-nya keasah, tapi hard skill-nya nggak ngerti jagonya di mana, intelektualnya di mana, yang lebih unggul, dia akan main semua dijalani. Akhirnya nggak punya 1-2 skill yang jadi fokusnya dia. Sedangkan kalau dia belajarnya hard skill dulu, tanpa dia asah soft skill-nya, ya akhirnya dia akan susah fokus, gampang nyerah, gampang kecewa. Dan kalau waktu sudah gagal, merasa udah nggak bisa lagi, ya nyerah. Nggak ada usaha untuk bangkit lagi, nggak ada tekad untuk aku harus bisa nih, aku harus bisa beresin yang ini nih. Mungkin nggak perfect, tapi aku harus bisa selesaikan. Jadi maksudnya banyak yang bisa diajarkan ke anak. Mungkin tugas orang tua adalah mewariskan lebih fokusnya itu yang ke soft skill-nya. Karena emang kecenderungan dari anak-anak yang pinter, dia kan dikasih apa-apa pasti gampang tuh langsung nangkep. Jadi ada hal baru, oh kayak gini, dia bisa langsung secara hard skill-nya itu tuh dia gampang banget buat bisa engage sama apa yang dia kasih gitu. Jadi akhirnya anak-anak dengan IQ atau tingkat kepintaran yang tinggi, kalau nggak dilatih soft skill-nya, kecenderungannya akan cepet bosen kan. Kalau misalkan dia bilang, ini aja aku udah bisa, terus bosen nggak mau coba lagi, akhirnya bablas tuh. Karena ya udah toh aku udah bisa, nggak belajar, bilangnya udah bisa, terus karena bosen nggak belajar, ternyata tiba-tiba pas ujian hasilnya jadinya jelek, hasilnya jadinya malah mengecewakan dan down itu ya tadi. Jadi makanya kenapa penting banget sih soft skill ini diajarin ke anak-anak, meskipun secara IQ kelihatannya anak pinter banget, excel banget gitu. Dan setiap kita pasti bakal gagal. Setiap kita pasti suatu saat akan mentok. Entah nanti di usia waktu sekolah SMA, atau waktu kuliah, atau bahkan lebih penting lagi di dunia kerja, atau waktu ngebangun satu bisnis. Dan kalau nggak dibekali sama soft skill ini, terutama kegigihan ya, orang bilangnya itu grit, dari determinasi dibangun terus sampai jadi grit, sampai gigih. Mau dia gagal 7 kali, dia akan bangun 7 kali. Orang yang bisnisnya berhasil bukan orang yang nggak pernah gagal kan, tapi orang yang setiap kali dia gagal, dia berani bangun lagi dan dia ambil pelajaran kenapa kemarin nggak jalan. Dan ke depan, apa sih yang harus dikoreksi, apa yang harus diubah, atau apa ada hal baru yang bisa dicoba. Atau mungkin memang yang ini di stop dulu, kita coba dari sisi lain. Dan kreativitas seperti itu harus diajarkan dari kecil. Karena waktu nanti anak ketemu pelajaran yang lebih sulit ya, waktu mereka SMA atau kuliah, waktu mereka terbiasa fokus dan mereka punya determinasi, mereka nggak akan gampang nyerah. Dan waktu mereka ketemu yang bikin mereka stuck itu, justru mereka akan melihat sebagai, seru nih kayaknya nih. Ada challenge baru lagi. Iya, kayak ya main game naik level, bukannya susah, udah ganti game, mulai lagi dari level 0, yang gampang lagi. Nanti sampai level susah, mentok lagi, mulai lagi dengan game baru gitu. Tapi anak-anak yang punya fokus dan kegigihan ini akan lebih punya kreativitas untuk memecahkan masalah. Ya kalau dipikir-pikir benar juga sih, karena aku punya pengalaman sendiri waktu kuliah dan ya dari sekolah sih ya itu udah dibangun kan sampai kuliah.
kuliah itu berasa banget nggak pernah yang namanya tuh serius belajar. Pokoknya ya udah ujian apa di hari itu ya pagi-paginya di perjalanan baru tuh buka buku belajar. Toh hasilnya tuh ya paling-paling B lah gitu. Jadi kayak nanya kan ke si mama maunya targetnya IP berapa? Minimal 3,25 gitu. Ya udah tipis-tipis naikin dikit. Yang penting nyampe segitu, nggak pernah kasih kayak effort yang 100%. Jadi kayak mikirnya ya udahlah ya, kasih segini aja udah bisa aku dapat, terus buat apa mesti susah-susah gitu. Karena banyak orang tua kasih target ke anak, yang penting nggak tinggal kelas, yang penting nggak dapat D. Jadi mau A, B, C, ya effortnya seberapa itu aja yang dikasih. Dan akhirnya anak tuh belajar untuk ngejar target, yang targetnya itu ABS, asal bapak senang. Akhirnya kebiasaan ini kalau dibawa terus sampai ke dunia kerja, ya terbiasa manajer atau bos kasih target apa, udah achieve aja yang minimumnya gitu. Nggak usah ngapainnya capek-capek, nggak ada bedanya. Kita kerja dengan effort 60% aja hasilnya dapat yang minimum kok. Kenapa kita harus effortnya harus 90%? Apalagi sampai totalitas atau sampai memikirkan lebih dari yang seharusnya ditugaskan. Sebaliknya, ini yang membuat banyak anak-anak yang waktu sekolah itu mungkin ada beberapa kali yang nggak naik kelas, atau waktu kuliah tuh nilainya sering C sama D. Waktu mereka bikin usaha, beberapa itu sukses, nggak semua ya, tapi beberapa sukses. Karena mereka udah terbiasa sama yang namanya gagal. Mereka udah terbiasa dapat D, ngulang. Akhirnya nggak bisa lulus 4 tahun kuliahnya. Ya udah, kejar aja terus sampai beres. Mereka punya mindset yang mau berapa kali gagal pun nggak masalah. Yang penting aku nggak boleh stop coba karena aku harus lulus. Dan ini yang dibawa sampai ke dunia waktu mereka berbisnis. Waktu mereka gagal, ya udah diulang lagi sampai mereka berhasil. Ini yang disebut dengan growth mindset. Kalau yang berfokus pada hasil itu namanya fixed mindset. Dan ini yang kita ngomongin ke parents di Tufara juga ya. Ajarkan anak-anak dari kecil untuk punya growth mindset. Nggak bisa nggak apa-apa, namanya juga masih baru belajar misalkan painting atau baru belajar main gitar. Nggak apa-apa, nggak bisa, namanya baru. Nanti setelah 2 bulan coba deh ngeliat ke belakang. Ternyata bisa yang basic-basic. Setelah setengah tahun udah lumayan fasih tuh. Karena siapapun yang kalau melakukan satu kegiatan dengan konsisten dan diulang terus-menerus, ya akan jadi fasih kan. Makanya ada satu prinsip dari Malcolm Gladwell yang bilang kita perlu 10.000 jam praktek untuk jadi jago atau menguasai satu hal. Nah, semuanya pasti mulainya dari jam pertama dong. Dan gak ada orang yang belajar apapun itu ya, mau itu matematika, akuntansi, fisika, kimia, biologi, apapun itu, yang di jam pertama, jam keduanya dia belajar langsung jadi hebat. Tapi waktu dia sudah menghabiskan ribuan jam, pasti dia sudah banyak hal yang autoran di kepalanya. Nggak usah mikir lagi, ya udah sudah alami buat dia, sehingga dia bisa expert di bidang itu. Iya, aku juga berasa sih itu ada di anak kita. Maksudnya emang dia kan diajarin apa aja tuh cepet nangkep segala sesuatunya, mau itu cuman sekedar kayak aktivitas fisik maupun itu sampai pelajaran sekolah. Dia diajarin 1-2 kali udah kayak ya udah ngerti sendiri gitu. Tapi memang saat dia ngerasa ya udah ngerti terus mulai bosen. Kalau di kegiatan fisiknya dia udah malas latihan lagi. Kalau di pelajaran sekolahnya dia malas ngerjain. Akhirnya kan stuck tuh dia, nggak bisa lagi naik level, dan kebosanannya membuat dia ya makin bosen akhirnya karena nggak maju-maju kan. Dan itu yang kita terus bilangin bahwa memang pasti ada saat-saatnya kamu tuh bosen. Papa mama ngerjain kerjaan papa mama juga nggak selamanya enjoy terus, pasti akan ada masa-masa bosen. Tapi justru saat kita bosen dan kita terus ngelakuin hal itu, kamu akan pindah lagi nih ke level berikutnya. Dan memang terbukti saat dia mulai ya udah deh ngerjain lagi meskipun bosen pelajarannya, ternyata waktu dia ganti buku
oh ya ini naik challenge lagi, dan dia jadinya semangat lagi karena ada sesuatu hal yang baru yang dia bisa kerjain lagi, yang dia pelajari lagi. Ingat ya parents, semua yang anak kita ulang berkali-kali, baik itu soft skill maupun hard skill, akan menjadi lebih baik. Jadi, support anak kita apapun yang mereka lakukan yang membuat mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan lupa klik like, komen di bawah ini, dan klik subscribe ya. Tetap semangat parents, you got this. See you next time. Bye. Bye.